Selamat bergabung dengan channel saya, Kardi Papahan. Kali ini di dalam rubrik hukum tentang aplikasi Sirekap sebagai alat bukti di sisi hukum. Sebagaimana telah diketahui, salah satu isu atau permasalahan yang mengemuka dalam penyelenggaraan pemilu presiden atau Pilpres tahun 2024 adalah masalah aplikasi Sirekap. Aplikasi Sirekap merupakan bagian dari rekapitulasi hasil pemilihan presiden, di samping tentunya rekapitulasi secara manual berjenjang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Pertanyaan sekarang, setelah KPU menyelenggarakan rekapitulasi hasil pemilihan presiden melalui rekapitulasi manual berjenjang, bagaimana kedudukan dari konten atau aplikasi Sirekap dari sisi pembuktian di bidang hukum. Kalau ditelaah ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE, maka dapat dikatakan di samping rekapitulasi manual berjenjang oleh KPU yang juga didasarkan untuk menerbitkan penetapan hasil Pilpres, maka dapat dikatakan isi atau konten daripada aplikasi Sirekap tetap dapat dikatakan sebagai alat bukti berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE sebagaimana telah diketahui telah beberapa kali mengalami perubahan. Pertama sekali diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Ketentuan penting konten Sirekap sebagai alat bukti bisa diketahui dari pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE. Di sana dikatakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Jadi ada dua bagian penting di dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 ini. Pertama, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, dan kedua adalah hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian, ketentuan ini juga mengedepankan bahwa penggunaan alat bukti informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetakan dari aplikasi Sirekap merupakan alat bukti, dan kaidah hukumnya tidak ada yang mengatakan harus diaudit forensik terlebih dahulu supaya bisa digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian, kalau ada pihak-pihak tertentu yang menyatakan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan cetakan elektronik yang berasal dari aplikasi Sirekap harus dulu sebagai alat bukti, tentu tidak memiliki landasan hukum berdasarkan Undang-Undang ITE. Pertanyaan kemudian, dengan adanya rekap manual berjenjang dan telah ditetapkan dan dituangkan ke dalam penetapan KPU tentang hasil pemilihan presiden, bagaimana kedudukan
informasi elektronik atau dokumen elektronik atau cetakan elektronik yang berasal dari aplikasi Sirekap. Ya, dengan berangkat dari ketentuan atau kaedah hukum pasal 5 yang 1 dapat dikatakan bahwa ya informasi elektronik atau dokumen elektronik dan atau cetakannya yang berasal dari aplikasi Sirekap ya tentu tetap digunakan sebagai alat bukti oleh pihak-pihak yang memerlukan atau yang terkait dengan pemilihan presiden. Terkait dengan program atau aplikasi Sirekap, tentu yang memiliki programnya adalah dalam hal ini atau menyelenggarakan program rekapitulasi hasil pemilihan presiden melalui aplikasi Sirekap adalah Komisi Pemilihan Umum. Tentu untuk memahami bagian-bagian penting Sirekap sebagai alat bukti ya tentu perlu ditelaah ketentuan pasal 3 Undang-Undang ITE misalkan tentang dasar penyelenggaraan aplikasi yang terkait dengan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Di sana dikatakan bahwa penyelenggaraan teknologi informasi dan transaksi elektronik berdasarkan atas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikat baik, kebebasan memilih teknologi dan atau netral teknologi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa antara lain ya Sirekap sebagai bagian dari pemanfaatan teknologi informasi di dalam pemilihan umum harus menerapkan asas kepastian hukum. Juga ada manfaatnya pada pemilihan umum dan ada kehati-hatian dan ada itikat baik. Dengan demikian, ya itikat baik di sini kalau atau sekiranya ada data-data yang masih kurang atau perlu diperbaiki atau ada penjelasan yang terkait dengan aplikasi Sirekap, sudah sewajarnya KPU memberikan penjelasan atau melengkapi hal-hal yang masih kurang. Hal itu juga tentunya terkait dengan tujuan pemanfaatan teknologi informasi atau transaksi elektronik sebagaimana dimaksud di dalam pasal 4 huruf E Undang-Undang ITE yang mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi seperti aplikasi Sirekap bertujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Dengan demikian, masalah-masalah yang terkandung di dalam Sirekap berdasarkan tujuan penyelenggaraan dan pemanfaatan teknologi informasi menurut pasal 4 huruf E Undang-Undang ITE tentu harus menjamin adanya rasa aman, keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, jika sekiranya misalkan dari aplikasi Sirekap masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki, mengandung ketidakpastian hukum dengan azas itikat baik seperti yang dikedepankan di dalam pasal 3 Undang-Undang ITE, sudah sebaiknya tentunya KPU melakukan perbaikan di sana sini. Terkait dengan aplikasi Sirekap yang diduga sebagai sarana mendukung kecurangan pemilu, dalam hal ini pemilu presiden, tentu atas dugaan-dugaan tersebut, atas adanya dugaan dalil-dalil tersebut, bahwa Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara
aplikasi Sirekap, ya tentu perlu mengedepankan hal-hal yang bisa menjamin kepastian hukum yang dilandasi dengan itikat baik. Karena kalau kita telah pasal 15 Undang-Undang ITE, 15 ayat 1 Undang-Undang ITE, di sana dikatakan setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara handal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasi sistem elektronik sebagaimana mestinya. Dan juga dipertegas di dalam pasal 15 ayat 2 Undang-Undang ITE, penyelenggara sistem elektronik harus bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya. Dalam hal ini, ya KPU misalkan masih ada data-data yang kurang input atau kurang misalkan di dalam penyajian datanya berdasarkan Undang-Undang ITE yang disampaikan tadi, ya termasuk juga melengkapi keluhan atau aspirasi dari publik atau sebagian publik yang menginginkan bahwa metadata dari hasil Pilpres supaya dipastikan 100% diupload ke dalam aplikasi Sirekap. Tentu itu perlu dipertimbangkan supaya ya dalam hal ini ya aplikasi Sirekap ya bukan merupakan misalkan sebagai alat yang digunakan untuk mendukung atau diduga mendukung kecurangan pemilu. Dalam hal ini KPU atau Komisi Pemilihan Umum ada baiknya melakukan perbaikan di sana sini, menerangkan secara transparan yang terkait dengan Sirekap. Karena di dalam pembuktian dari sisi hukum tentunya ya apa yang didalilkan harus dibuktikan. Tentu dalam konteks perkara permohonan di MK atau di Mahkamah Konstitusi yang mendalilkan juga tentang masalah aplikasi Sirekap, tentu pemohon juga tampaknya mendalilkan tentang Sirekap dalam hal menghadapi dalil dan bukti dari permohonan tersebut. Sudah seharusnya termohon dalam hal ini KPU memberikan bukti, memberikan dalil bahwa memang Sirekap bukan digunakan sebagai alat untuk mendukung kecurangan pemilu. Dengan demikian maka akan semakin terwujud kondisi kepastian hukum sebagai bagian dari dasar penyelenggaraan pemanfaatan teknologi informasi seperti aplikasi Sirekap yang memang berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikat baik sebagaimana disampaikan di dalam pasal 3 Undang-Undang ITE. Ya, semoga dengan perbaikan, dengan penyempurnaan dari aplikasi Sirekap dan penjelasan yang transparan dari Sirekap secara tuntas akan bisa menjadi bagian dari peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu pada masa-masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.